Imlek begini ya. Sekarang udah Oh, rame, Bu. udah rame ya. Udah super Seru sibuk nih. pokoknya. Kenapa? Super Super sibuk. sibuk. Super sibuk. Aduh. Iya. Oke, nanti deh. Bersih-bersih. Semoga saya berkesempatan ke sono. Amin. Kami Amin. tunggu. Siap. Oke, nah, eh apa namanya materi ini tuh muncul waktu saya ngobrol sama anak saya. Dia tuh bilang gini, mah aku tuh belakangan udah nggak pernah dengerin lagi lagu pop, lagu dunia gitu. Pernah, bukan nggak sama sekali ya, tapi maksudnya udah jarang gitu. Banyak kan aku dengerin lagu gereja. Nah, terus dia bilang gini, sejak aku mulai dengerin lagu gereja, lebih sering gitu, kerasa kalau aku lagi nyanyi sendiri, saya lagi, kita kan kadang sambil kerja bersenandung ya gitu, yang muncul tuh lagu Iya. gereja gitu. Yang muncul tuh lagu-lagu rohani gitu. Jadi eh, apa namanya? Dia berkesimpulan jadi apa yang aku sering dengar itu yang akan keluar. Ya benar banget saya bilang gitu kan. Om Eras juga dulu ngajarin kita yang bulat-bulat ini jiwa, roh, terus di tengahnya kita menjadi satu hati nurani kita. Itu kan diisi dari kuping, dari telinga apa yang kita dengar dan dari mata apa yang kita lihat. Itu mengisi pikiran kita, ya. Dari pikiran itu diolah nanti mengisi hati kita. Kalau kita sering lakukan itu lama-lama menjadi habit, kebiasaan. Kebiasaan kita terus lakukan akan menjadi karakter. Nah, saya nggak ngerti di sana, tapi kalau di sini di Indonesia gitu, ada satu aplikasi namanya Tokopedia, ya. Itu tempat kita jual beli sesuatu lah, mau makanan, mau apa, semua ada gitu. Kita download itu, lalu kita bisa memesan di sana, kita bisa taruh uang di sana sekian sehingga kalau mau beli tinggal potong, nggak, bukan transfer tapi potong dari saldo kita. Nah, sepanjang tahun ini mereka merangkum apa yang kita beli, kita lakukan di situ. Jadi di awal tahun kemarin mereka akan memberikan laporan apa yang kita beli, makanan, alat rumah tangga, baju, mungkin juga beli apapun lah pokoknya, termasuk berapa rupiah dan kapan kita beli itu. Sangat detail. Kita bisa, saya sih nggak perhatiin ya, tapi karena ngobrolnya yang kemarin jadi gini, jadi saya mulai liatin lagi. Oh iya, ternyata saya banyak banget beli makanan lewat Tokopedia gitu. Enggak loh, lebih banyak saya beli keperluan dapur saya loh. Karena saya pasar aja pakai Tokopedia gitu. Saya nggak datengin pasar karena dia lebih murah dan kualitasnya lebih baik gitu. Daripada kita mesti ke pasar, belum parkir lah, belum segala macam. Udah dari ikan sampai apa namanya, Sayur. sambel sampai rawit ada semuanya. Dan kita bisa pesan itu bukan mesti jumlah banyak, ikan seekor pun nggak apa-apa gitu. Nah jadi dari situ ketahuan, oh saya belanja rumah tangga tuh banyak lewat Tokopedia dan kapan aja saya pesan ada persis. Nah itu kan sebenarnya sadar nggak sadar ya, data-data itu menggambarkan apa yang menjadi gaya hidup kita, ya apa yang kita lakukan keseharian kita. Nah ini membuktikan bahwa benar apa yang masuk lewat mata telinga itu akan menjadi mengisi pikiran kita ini, diolah lalu mengisi jiwa dan pada akhirnya menjadi kebiasaan, kebiasaan akhirnya menjadi karakter. Nah pasti ibu-ibu, bapak ibu yang kita sama-sama udah lewatin 2024 ya, mungkin ada gitu, kita ingat kebiasaan-kebiasaan apa di tahun lalu yang sebenarnya kita tahu itu salah sih gitu. Tapi kenapa ya kita masih bawa ke tahun 2025? Kita masih ulangi lagi gitu. Walaupun mungkin dari kesalahan 10 mungkin kita cuma ulangi 3 atau 5, tapi tetap ada yang kita bawa. Ya, jujur tidak mudah untuk membuang kebiasaan. Apalagi kalau tadi saya katakan udah menjadi karakter, itu nggak susah, nggak mudah, dan itu sulit sekali. Nah, 2025 ini kita punya target. Adalah masing-masing kita mungkin punya target ya. Kalau secara kesehatan, saya berharap tahun ini benar-benar saya pengen kurus, menurunkan berat badan gitu. Minimal saya pengen turun 6 kilo aja dalam setahun ini gitu. Bulan Januari udah habis selesai tapi saya belum turun nih.
Karena udah banyak banget ke Bali lah, kemana lah, ngaco deh makannya bulan ini. Saya berharap mulai abis Imlek nih ya gitu. Per 1 Februari ini saya serius, saya mau mau mulai lagi dengan olahraga saya. Saya mulai lagi dengan jaga pola makan, dengan ini apa? Saya bukan hanya mau kurus, tapi saya mau sehat juga gitu. Ya kita tahu lah mahal, sakit tuh mahal banget kan gitu. Dan Iya. rugi lah kita sakit. Tapi bisa nggak ya saya capai gitu? Soalnya target saya tahun 2024 sebenarnya saya turun 10 kilo. Saya udah ke dokter loh 2024 awal itu. Januari saya ke dokter. Terus dokternya bilang bisa Bu, gitu. Bisa asal Ibu ya ikutin pola saya. Saya bertahan kira-kira 3 bulan. Saya turun 5 kiloan. 3 bulan 5 kilo. Bagus dokternya puas kok. Wah hebat, Ibu hebat. Ayo lanjut. Tapi mulai ngerasa udah sukses ya 5 kilo 3 bulan. Ya udah deh, tunggu deh ini dulu kali ini deh gini-gini. Bablas loh, naik lagi saya. Naik lagi seperti keadaan waktu saya datang. Waktu saya awal itu. Nah, apa ya bukan hanya soal berat badan ya, tapi maksudnya ini menjadi contoh bahwa sesuatu yang kita sudah targetkan, tapi kalau kita enggak benar-benar punya tekad ya dan nekat Konsisten. itu bisa gagal ya. Jadi sorry saya mau share screen ya. Gimana ya share? Oke. Oke. Ya. Oke. Ya. Eh survei membuktikan bahwa sebenarnya sekitar 8 orang aja yang bisa memenuhi target mereka. Ya, 2024 ya kita pasti ada fail-nya lah gitu, ada gagalnya. Nah, 2025 ini apa yang kita targetkan? Nah, lebih dari sekedar berat badan, lebih dari sekedar saya mau lebih kurus dan lebih sehat dan sebagainya, tentu target kita adalah makin sempurna. Ya, itu kan goal kita sampai akhir gitu, bahwa kita mau jadi sempurna, kita menuju makin sempurna, makin dewasa. Nah, tapi saya mau ingetin bahwa sasaran atau goal ini juga tidak akan berarti apa-apa, tidak akan menjadi suatu kesuksesan kalau gaya hidup kita nggak berubah. Karena gaya hiduplah yang menentukan keberhasilan. Coba kita masing-masing ntar lebih lanjut kita mau periksa bagaimana gaya hidup kita nih, ya. Nah jadi nggak cukup kita punya target. Bagus punya target, harus punya target. Kalau nggak punya target, nanti kita nggak punya arah. Kita punya target apa? Mau jadi sempurna. Oke, tapi gaya hidupnya kok masih dunia? Ya nggak bisa gitu. Jadi kita harus punya satu semangat untuk merubah gaya hidup. Ya, mumpung kita baru mulai tahun ini. Nah, jadi visi kita, goal kita itu tanpa kita lakukan satu perubahan, tanpa satu aksi, satu action, itu hanya merupakan halusinasi. Ya, nah tapi aksi juga, kalau kita nggak disiplin melakukannya, itu hanya kayak mimpi aja. Saya punya aksi, tapi saya nggak disiplin kan. Saya udah lakukan diet, tapi cuma 3 bulan pertama. Makanya disiplin itu harus konsisten. Nah itu yang bisa membuat kita berhasil. Jadi tidak salah dan malah harus kita punya goal, kita punya visi, kita punya mimpi apa, tapi harus disertai dengan satu action. Ada tindakan. Nggak bisa itu cuman, oh saya punya goal seperti ini. Kita lukis, kita bingkai, mau pakai bingkai emas pun, itu nggak jadi apa-apa kalau nggak ada action. Nah tapi action itu juga harus disiplin. Dan disiplin itu nggak bisa sesekali, nggak boleh seperti saya yang cuma 3 bulan. Disiplinnya harus sampai akhir. Kalau saya sampai akhir saya disiplin, saya yakin 2024 saya turun 8 kilo sih pasti. Tapi saya cuma mencapai 5 kilo di 3 bulan pertama dan setelah itu naik lagi gitu. Itu kegagalan yang double malah. Mending kalau ya udah turun 5 kilo nggak bisa sampai 10 masih lumayan. Ini malah balik lagi ke angka yang semula gitu. Nah, jadi dalam hal ini ibu-ibu, gaya hidup itu sangat menunjang apakah kita bisa mencapai target kita atau enggak. Ya. Nah, orang yang
nggak punya target, nggak punya visi, nggak punya goal dalam hidupnya, itu ibarat bola liar yang menggelinding ke sana kemari, nggak punya tujuan. Kelihatannya mereka sibuk. Mereka bukan orang jahat, saya nggak ngomong mereka orang jahat, tapi mereka sibuk aja, tapi nggak punya satu tujuan kemana, yang akhirnya seperti kita kalau olahraga treadmill ya, kita lari sekencang apapun kita lari, kita nggak kemana-mana, tetap ada di mesin treadmill itu. Jadi mereka melakukan satu pekerjaan tuh biasanya hanya karena tuntutan. Ya harus ini ya udah saya kerjain. Bukan karena punya goal atau punya pandangan yang jelas untuk masa depan mereka. Nah, kita memperhatikan tulisan Paulus di Efesus 5 ayat 15-16 yang katakan gini, karena itu perhatikanlah dengan saksama, bukan dengan iseng aja, bukan dengan main-main, bukan dengan perhatiin ya, nggak perhatiin doang, tapi dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, dalam kalimat lain dikatakan bagaimana kamu berkebiasaan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, orang bebal tuh apa sih maksudnya gitu? Kita nggak mau lah dibilang orang bebal ya, tapi kadang atau mungkin jangan-jangan sering nih kita ini termasuk orang bebal. Orang bebal adalah orang yang nggak bisa dikasih tahu, orang yang nggak mau terima nasihat orang lain, orang yang nggak mau merasa perlu perbaikan lagi, karena udah ngerasa gue udah bener, orang lain malah yang salah, atau saya udah cukup bener, tahu ada kekurangan tapi cukuplah sampai sini aja, saya udah cukup kok benernya segini. Nah itu termasuk orang bebal, ya. Nah, ibu-ibu kita harus perhatikan bahwa ternyata survei sudah membuktikan bahwa sadar nggak sadar ya, kegiatan kita selama sehari, kegiatan setiap hari dari mulai bangun tidur, gosok gigi, kita mandi, kita sarapan, kita apa, itu 45% dari kegiatan kita itu sebenarnya satu kebiasaan, satu rutinitas, satu kebiasaan. Rutinitas atau kebiasaan adalah satu hal yang kita lakukan tanpa perlu kita mikir, tanpa perlu kita pertimbangkan, tanya kiri kanan, nggak usah. Misalnya apa? Gosok gigi. Kita kan nggak mungkin tanya ke suami, ke anak, ke siapa, saya perlu gosok gigi nggak ya? Itu nggak perlu ditanya, itu udah merupakan satu kegiatan yang harus kita lakukan dan akan kita lakukan. Bangun tidur masih ngantuk-ngantuk pun kita kayaknya udah biasa ngambil gosok gigi langsung gosok gigi sekalipun masih ngantuk. Kita udah biasa lakukan itu. Itu kebiasaan. Dan ternyata 45% apa yang kita lakukan setiap hari itu merupakan kebiasaan. Ya, ini angka dari survei, jadi mungkin tidak pas banget dengan setiap kita. Ini kan secara umum, ya, secara umum. Nah, kalau 45% itu angka yang cukup besar. Cukup besar. Makanya diingatkan oleh Paulus untuk jemaat Efesus itu, bagaimana kamu berkebiasaan. Perhatikan dengan seksama. Karena kebiasaan kamu ini 45% menghabiskan waktu kamu. Ya. Nah, pada mulanya kita membentuk kebiasaan. Tapi pada akhirnya kebiasaanlah yang akan membentuk kita. Itu masalahnya. Ya, pada mulanya kita yang membentuk kebiasaan bangun pagi, kita doa pagi, sampai akhirnya kebiasaan itu akan menjadi habit kita, menjadi karakter kita. Nah, maka yuk mulai hari ini kita mulai perhatikan gimana sih kebiasaan kita, gimana sih gaya hidup kita. Karena itu yang membawa kita jadi ada seperti hari ini, yaitu karena kebiasaan kita. Nah, dengan kata lain, kalau kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan kita, berarti kita bisa mengubah nasib hidup kita. Kita bisa mengubah masa depan kita. Kita bisa mengubah target kita juga. Ada orang yang mengatakan, saya bisa baca masa depan kamu, kasih tahu saya kebiasaan kamu. Kalau kebiasaan kamu apa, saya bisa tahu masa depan kamu. Itu bukan ramalan, tetapi ini merupakan satu pola, satu rumus gitu, bahwa apa yang menjadi kebiasaan kita itu akan membentuk kita pada akhirnya, sehingga masa depan kita udah ketahuan. Kamu males, kamu nggak mau belajar dari kecil, sekolah males, kamu selalu nggak naik kelas lah, kamu nyontek lah, kamu pokoknya udah males sampai kamu dikeluarin, SD aja kamu nggak lulus.
bisa digambarkan bagaimana masa depannya. Ya, emang kalau dikatakan, Bu, ada tuh yang orang lulusan SD aja sukses berapa persen? Satu dua orang itu sedunia. Tapi kita juga mesti tahu dia nggak lulusnya kenapa? Bukan karena dia malas, karena waktu itu nggak punya uang. Beda, beda banget. Ini uang ada, mampu tapi nggak mau kerja. Barusan ada yang chat saya, WA saya di apa? Ya di HP saya dia WA, Bu, saya minta pendapat. Anak saya ini males banget, perempuan. Baru umur 23 atau berapa gitu. Dia minta papahnya operasi wajah. Papahnya kasih. Saya bilang kan anaknya nggak jelek gitu. Iya, tapi karena teman-temannya operasi wajah, jadi dia mau operasi wajah. Dan papahnya kasih. Saya nggak kasih, Bu. Menurut saya, ya maksudnya untuk apa gitu. Tapi kalau anak ini bukan karena memang ada cacat atau apa, bukan karena ikutan tren aja gitu. Ya teman-teman aku operasi, aku pengen lebih mancung, aku pengen lebih tirus, apalah segala macam. Udah dikasih nih operasi wajah. Udah marah nih si ibu, tapi nggak berdaya karena yang punya uang si papa dan dikasih. Sekarang dia lagi minta operasi payudara, Bu. Saya bilang kenapa? Ya pengen lebih besar aja katanya. Saya bilang itu bahaya loh. Maksudnya ya nggak, bukan satu hal yang perlu banget gitu ya. Udah, memang nih anak, wah nggak bisa diatur banget, nggak bisa diatur banget dia bilang gitu. Ternyata memang apa namanya, dari dulu ini anak males sekolah, nggak mau ya, lulus juga karena sampai SMA aja gitu, itu pun karena papahnya punya uang mungkin ya, jadi ngasih apa-apa ke gurunya akhirnya dilulusin biar pas-pasan. Kuliah nggak mau, maunya kelabing-kelabing aja, sama anak laki gitu mau diajak ke hotel. Wah, saya bilang, Bu, Ibu nggak tegas dari sekarang, mumpung masih 23, walaupun udah cukup terlambat, tapi masih bisa lah gitu. Ibu nggak tegas, satu saat Ibu akan menyesal. Tapi saya kalah sama papahnya. Dia yang punya uang, dia yang kasih gitu. At least, saya bilang, walaupun secara finansial kita kalah gitu, tapi Ibu kan punya hak suara. Ibu mesti ngomong, Ibu jangan diem. Yang operasi wajah dia diem. Saya bilang nggak bisa. Ibu harus tegas katakan, saya bukan nggak setuju kamu operasi payudara, tapi saya mau tanya untuk apa. Akhirnya dia akan bangga-banggakan karena dia pakai bajunya memang sekarang aja udah berani buka-bukaan. Apalagi nanti kalau udah lebih bagus, lebih besar, wah dia pasti akan pamer. Ujung-ujungnya hamil, hamil nggak jelas siapa bapaknya gitu. Ya kita mau anak kita rusak kayak gitu. Kebiasaan dia harus kita pangkas dan kita sebagai orang tua punya hak. Dia belum bisa hidup sendiri kok. Dia masih hidup di tergantung kita gitu. Jadi kita punya hak. Ayo Bu, berjuang. Saya dukung Ibu gitu. Jangan kita kalah hanya karena nggak mau ribut. Ya udahlah Bu, capek ribut. Nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa. Itu satu kebiasaan yang salah. Masa kita diemin? Masa kita biarin anak kita nyemplung gitu loh. Ya. Karena kebiasaan itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Keseharian kita kan 45% karena kebiasaan. Nah, tahukah ibu-ibu bahwa perusahaan besar ya, kita ambil contoh aja McDonald gitu. Mereka tuh sewaktu mau launching satu produk, meluncurkan satu produk, mereka akan survei kebiasaan atau apa namanya, pola hidup dari masyarakat di mana dia ada hari itu atau di kota itu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, McDonald saya nggak tahu di Taiwan, kayaknya tidak ada di Taiwan atau Hong Kong McDonald yang kasih nasi uduk. Coba ada nggak nasi uduk di sana? Nggak ada kan? Di Nasi saja Jakarta. nggak ada, Bu. Ya makanya nggak biasa kalian makan nasi uduk. Kita orang Indonesia biasa nasi uduk. Di Jakarta, khususnya di Jawa lah gitu, McDonald itu punya nasi uduk dan itu laku jadi sarapan, menu sarapan. Nasi uduknya di apa ya, cup setinggi gini gitu. Lalu dikasih suiran telur sama suiran ayam sama sambal sama timun. Udah cuma gitu. Saya lupa sih kalau soal harganya. Dan waktu saya Google ya, McDonald yang punya nasi, bukan nasi uduk, nasi itu hanya di Singapura, Korea Selatan, Tiongkok, dan Indonesia. Cuma 4 negara sedunia yang punya nasi. Karena setelah dipelajari, hanya negara-negara itu yang biasa makan nasi. Kalau McDonald hanya keluarin kentang, apalagi kentangnya bukan kentang goreng, kentang mashed potato, nggak laku di Indonesia. Kita nggak biasa makan mashed potato.
Kentang goreng udah mulai biasa. Tapi kalau nasi itu paketnya satu nasi dengan 2 ayam dengan satu minuman, Coca-Cola atau apa gitu. Itu paket mereka di Indonesia hari ini. Dan itu laku keras ya. Jadi kenapa mereka berani mengeluarkan nasi? Karena mereka sudah tahu kebiasaan masyarakat Indonesia seperti apa. Nah, yang menjadi masalah adalah karena tadi saya sudah katakan kan, kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan secara otomatis, nggak perlu mikir, nggak perlu nanya kiri kanan, karena udah tanpa sadar pun kita lakukan itu. Nah, masalahnya adalah kalau itu hal yang baik seperti gosok gigi, itu nggak masalah. Tapi kalau itu kebiasaan buruk, udah jadi kebiasaan, bahkan menjadi habit, nah itu menjadi berbahaya karena otomatis kita lakukan. Orang yang suka bohong, ya, udah kebiasaan bohong, itu nggak perlu mikir gitu, musuh bohong itu langsung spontan dia bisa bohong. Dia langsung bisa bohong. Dan ketika dia tahu dia bohong, dia udah nggak punya rasa salah karena itu udah jadi kebiasaan hidup dia. Dia udah nggak ngerasa itu satu hal yang yang merugikan orang atau yang yang dosa lah gitu. Dia udah nggak inget itu. Nah, ada berapa banyak orang yang tetap merokok, walau tahu merokok itu nggak baik. Iklan merokok kan biasanya besar-besar. Kalau di Jakarta selalu di bawahnya ditulis, merokok itu membahayakan. Lalu digambar orang yang kerongkongannya udah dibolongin sini gini. Karena udah paru-parunya atau ini udah jelek sampai mesti ada bantuan nafas. Orang nggak lihat mestinya, orang iklannya gede kok. Tapi apa peduli? Enggak. Karena apa? Rokok udah jadi kebiasaan. Mengopi udah jadi kebiasaan. Kalau nggak biasa, udah nggak ngopi kayak udah udah kayak nggak punya tenaga gitu hari itu. Saya terikat dengan kopi. Saya mulai lepasin. Itu nggak mudah. Saya bisa ngomong gini karena saya pun berjuang gitu. Saya kebiasaan ngopi. Dan kopi saya itu kopi jelek. Itu kopi saset. Itu kan udah nggak boleh banget gitu. Nah, waktu saya kurus tahun lalu itu, saya nggak nyentuh kopi itu. Saya hilangkan. Kalau sampai pengen banget saya minumnya kopi tubruk hitam. Which is saya sebenarnya nggak suka. Tapi karena kayak, aduh pengen banget ngopi, ya udah saya seduh sedikit, asal kayak 2 teguk aja kayak udah deh cukup memenuhi itu. Tapi kebiasaan itu balik lagi sampai baru Januari ini saya berhentiin lagi. Saya nggak minum lagi kopi saset. Saya usahakan saya balik lagi ke kopi hitam lagi, ya. Tapi yang saya mau adalah saya nggak mau ngopi lagi sebenarnya, udah enggak. Rasanya kalau nggak ngopi tuh hari kayak lemes gitu. Padahal kalau lagi sibuk nih, ada tugas jadwal khotbah jam 7 pagi terus nyambung jam 11, kan sibuk tuh sampai lupa ngopi. Baik-baik aja tuh, nggak ada apa-apa. Tapi begitu ingat belum ngopi, terus kayak butuh banget gitu. Nah, itu kebiasaan kan, ya. Nah, ada sebuah percobaan ya dilakukan kepada seekor monyet. Ya, monyet ini disodori ada gambar di layar, kemudian dia harus pencet satu tombol. Ya, diajarin pertamanya. Tapi akhirnya setiap kali dia lihat gambar itu, dia akan pencet tombolnya. Dan dia dapat hadiah pisang. Ya, seneng lah si monyet gitu kan. Berapa hari dilakukan terus, dikasih hadiah pisang. Sampai akhirnya sudah menjadi kebiasaan buat si monyet itu. Nah, lalu si peneliti ini mulai merubah kebiasaannya. Gambar ditampilin, monyet itu pukul pencet si tombol itu, tapi pisangnya nggak dikasih. Dikasihnya nanti udah lama baru dikasih. Marah si monyet, marah karena dia kan udah pola dia kan. Gambar muncul, dia pencet dapat pisang, dan itu udah berkali-kali. Tapi begitu pisangnya nggak dikasih dia marah, ya. Tapi akhirnya dikasih. Nah itu menjadi pola lagi dia, pola baru lagi. Jadi kalau gambar muncul, saya pencet, pisang nggak dikasih, saya marah, pisang dikasih. Ya, udah merubah nih pola dia. Nah, tapi pola yang masih tetap adalah gambar muncul, dia pencet tombol. Sampai satu saat, pisangnya sama sekali nggak dikasih lagi. Dan si monyet jadi frustasi, jadi marah. Tapi yang mengherankan para peneliti, setiap kali gambar itu muncul, dia terus tekan itu tombol. Sekalipun pisangnya udah nggak dapat sekarang. Ya, bukan maksud
menyamakan kita dengan monyet nih ya. Tetapi dari percobaan ini kita bisa ngerti bahwa ketika otak sudah dibentuk sedemikian rupa, kita nggak lagi mengharapkan atau meminta satu rewards, kan pisang itu sebagai hadiah, sebagai rewards gitu kan. Tapi rutinitas itu tetap berjalan. Bagi si monyet itu gambar tampil, pencet. Nggak dapat pisang, dia marah, tapi nggak dapat juga, dia tetap pencet. Dia tetap pencet karena udah jadi pola. Nah, ini sama dengan manusia ketika kita sudah kecanduan sesuatu. Kayak saya kecanduan kopi tadi gitu. Saya daging saya nih berontak gitu nggak dikasih kopi. Ya, tapi karena udah kebiasaan, walaupun kopi itu saya tahu jelek, nggak bagus buat metabolisme, saya akan coba cari. Saya coba cari. Nah, sekarang kesadaran saya muncul kopi itu jelek. Saya masukin terus ke otak saya, kopi itu jelek. Kopi itu nggak akan bikin kamu kurus loh. Walaupun itu kopi hitam, itu jangan disentuh. Apalagi pakai gula, nggak boleh loh. Masukin terus, ingetin terus. Itu membuat saya berani meninggalkan kebiasaan. Tetapi bagi orang yang kesadaran untuk meninggalkan atau peringatan-peringatan itu dia abaikan, maka dia akan tetap kecanduan. Apakah itu pornografi, rokok, narkoba, masturbasi, seks dan sebagainya. Itu akan menjadi sebuah kecanduan yang dia udah nggak dapetin atau bahkan dia dapat penyakit pun dia nggak bisa lepasin. Ya, nah. Jadi benar banget apa yang Paulus ingetin. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berkebiasaan. Ya, karena apa yang membuat kita melakukan kebiasaan ini, rutinitas itu akan mempengaruhi masa depan. Bukan hanya mempengaruhi, tapi akan menentukan masa depan. Nah, teman saya dia punya kebiasaan suka clubbing ya. Dia suka ngajakin teman-teman lain gitu. Dan di clubbing itu mereka ya minum-minuman lah, lalu mulai pakai narkoba lah, walaupun kecil-kecilan. Nggak jadi bandar, nggak jadi penjual untuk konsumsi sendiri. Nah, mulai nantangin ke teman yang lain. Coba gitu, cuma coba doang. Pertama nolak, enggak. Lama-lama karena sering, akhirnya ya udah sini sih gue coba. Akhirnya menjadi ketagihan. Ya, makanya Paulus juga ingetin lagi, jangan kamu sesat. Kapan kita sesat? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan kata lain, ketika kita membiarkan kita bergaul dengan pergaulan yang buruk itu, kebiasaan-kebiasaan kita bisa kalah karena yang buruk, yang jahat, yang sesat itu lebih menggoda, lebih menarik, bahkan dikemasnya demikian rupa. Ya, jadi ayat ini juga mau ingetin dengan kalimat lain, kalau kamu mau hidup kamu benar, bergaulah dengan yang baik. Nah, makanya home seperti ini tuh bagus banget ya. Jangan tinggalin home ya ibu-ibu. Kita malah ayo ajak lagi orang-orang untuk bergabung. Kita sharing bersama, kita bisa bertumbuh bersama di sini sehingga target kita tuh untuk jadi sempurna ya. Sama-sama kita perjuangkan gitu. Kita nggak sendirian. Kita tahu nih kelompok kita punya target yang sama ya untuk jadi sempurna itu. Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh perjanjian lama, Daniel ya. Pasti pernah dengar Daniel yang di Gua Singa itu ya. Nah, dikatakan di Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Jadi waktu itu raja mimpi, nggak ada yang bisa terangin, orang ingat, oh itu ada Daniel tuh, kayaknya dia bisa tuh. Nah, dipanggil sama raja. Karena apa? Karena orang ngomongin, raja juga mengakui bahwa Daniel ini punya roh yang luar biasa. Di ayat lain, Daniel 6 ayat 4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Maka raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel udah dibuktikan oleh raja punya roh yang luar biasa.
roh ini bicara soal sesuatu yang nggak kelihatan kan. Raja nggak bisa lihat Daniel, oh bentuknya beda jadi hebat nih, bukan gitu. Daniel biasa aja secara fisik. Tetapi ketika dikatakan punya roh yang luar biasa, itu berarti ada sesuatu yang raja lihat dari hidupnya Daniel. Ada satu kebiasaan yang membuat Daniel jadi menonjol, jadi luar biasa. Bahkan mau diangkat jadi kepala dari seluruh kerajaan. Ya, pertanyaannya dari mana raja tahu? Dari mana gitu? Kalau Daniel ini bisa atau punya roh yang luar biasa itu. Nah, kalau soal kekayaan, Daniel bukan orang kaya, raja pasti lebih kaya raya. Soal kepandaian dikatakan juga banyak orang pandai di situ kan. Tapi Daniel bisa lebih. Ada apa ini? Apa yang dilihat oleh raja sehingga raja bisa menyimpulkan dia beda nih. Dia hebat nih, ada roh yang luar biasa di dalam dia ini. Nah, coba deh, kalau Daniel ini orang yang males, orang yang gak sopan, sikapnya gak menyenangkan, judes, suka bohong, kalau disuruh mesti diulang-ulang, mesti didorong-dorong. Kira-kira orang seperti itu termasuk orang luar biasa nggak? Enggak. Pasti raja nggak akan panggil dia bisa jadi apa pejabat atas seluruh kerajaan, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Luar biasa itu bukan soal materi ya, bukan soal fisik, bukan soal itu, tetapi luar biasa itu bicara soal gaya hidup. Nah, jadi berarti ada satu gaya hidup, kebiasaan Daniel yang luar biasa, yang membuat dia menjadi memiliki roh yang luar biasa. Ya, kita pun bisa, Daniel bisa, kita juga bisa. Amsal udah ngingetin kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang mesti dijaga apa? Hati. Tentu sikap harus dijaga, tapi kalau hati dijaga, hati kita kudus, hati kita tulus, sikap kita juga pasti nggak berlawanan dengan hati. Kalau sikap kita berlawanan dengan hati kita, itu namanya munafik. Ya, jadi kalau hati kita kosong, hidup kita juga akan kosong. Tapi kalau hati kita penuh dengan sukacita, maka yang keluar dari dalam hati kita juga sesuatu yang penuh sukacita. Karena kita hidup ini dari dalam keluar. Kita nggak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar. Kita nggak ditentukan oleh apa yang menimpa kita dari luar. Tetapi kita ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam yang kita bawa keluar. Hidup kita tuh ibarat teh, ya. Teh celup. Ketika kita punya api, kita punya air, kita panasin, kita masukin teh. Dia akan mewarnai. Nah, kita tuh hidupnya harus seperti teh. Kita punya warna, kita punya rasa, kita punya wangi. Yang ketika dunia ini memasukkan kita, mencemplungkan kita di sana, kita yang menebarkan wangi, kita yang memberi rasa kepada dunia ini. Enggak sebaliknya, ya. Jadi ingat, hidup kita ini bukan ditentukan oleh apa yang terjadi kepada kita atau terjadi di luar kita, tetapi apa yang terjadi di dalam kita. Kita bisa punya semuanya, punya rumah, punya pasangan yang baik, punya anak cucu yang hebat-hebat. Tapi kalau kita penuh ketakutan, kita bimbang, kita cemas, kita selalu hidup dalam khawatir, kita nggak pernah punya damai sejahtera, yang kita punya sebanyak apapun nggak ada artinya. Coba aja deh, kita dikasih makanan yang termahal, tapi kita lagi benci sama orang. Kita lagi marah, kita lagi dendam. Makanan itu pun ya bukan nggak enak, tapi nggak bisa kita nikmati. Tapi kalau kita dengan hati sukacita, kita nggak punya dendam, kita selalu punya damai sejahtera, kita bergembira, kita mengucap syukur, maka makan sama apa tadi sambel sama pete aja gitu udah nikmat banget rasanya, ya. Jadi penting, keadaan hati itu penting karena itu, tapi keadaan hati dipengaruhi oleh kebiasaan kita, ya. Sekali lagi, kebiasaan itu dari apa yang kita lihat, kita dengar, yang kita serap masuk pikiran lalu kita lakukan. Nah, kalau udah lama-lama sering terjadi, itu menjadi sesuatu dalam hati kita, menjadi kebiasaan-kebiasaan akhirnya membentuk karakter kita. Ya, jadi ingat, kita harus mulai menyelidiki apa nih kebiasaan hidup saya. Apa yang membuat saya kok nggak bisa jadi luar biasa? Kok saya beda ya dengan dia?
Bukan iri dengan orang, tetapi kita harus juga melihat contoh. Kan Paulus juga mengajarkan, ikuti teladanku. Artinya kita boleh menyontohnya, tapi bukan dengan sikap iri, tapi kita lihat mana yang baik, mana yang bisa kita tiru. Apa kebiasaannya yang baik yang kita mesti tiru? Oh, dia begini, oh dia rajin, dia selalu on time. Itu satu kebiasaan. Saya punya anak rohani gitu. Itu kebiasaan telatnya itu luar biasa. Saya udah capek ngomongin. Kamu tuh ya, saya bilang kamu tuh beruntung aja gitu. Ya dia cukup orang kaya, cukup wajahnya juga cantik gitu. Coba ya, kalau tapi satu saat ya saya bukan doain ya, tapi kamu dengan cara terlambat terus. Kayaknya 10 kali janji ya, yang telatnya 12 kali deh. Beneran nggak pernah kayaknya on time. Lebih cepat semenit aja nggak pernah. Itu bener-bener bisa nih janji sama saya. Mem, aku jam 11 nyampe ke rumah Mem. Aku bawain bakmi. Enak banget di sini. Oke, udah dong. Saya kasih tahu anak saya. Jangan makan dulu. Nanti jam 12 ya. 11 atau 12 janjinya. Nanti dibawain bakmi gitu. Anak saya nungguin kan. Dia kan punya asam lambung. Dia jam 1 dia datang ke saya. Mah, mana bakminya? Udah jam 1, ini jam 1 udah telat kan. Saya saat lagi sibuk lupa. Oh iya, kemana tuh anak janji? Saya telepon dong. Kamu jadi datang nggak? Iya Mem, maaf nih kesiangan baru bangun. Ini mandi dulu ya. 12 mandi. Jam 1 mandi dulu. Janji jam 11 kan? Jam 1 baru mau mandi dulu. Udah anak saya bilang, udah nggak bisa diharapin deh. Udah aku makan sendiri aja. Dia makan. Tapi karena saya sih lagi banyak kerjaan, jadi saya nggak gerasa gitu. Tahu-tahu dia datang jam berapa? Jam 3. Bayangin janji jam 11 datang jam 3. Bawa mie nggak? Kagak. Udah kehabisan mie-nya. Sampai dia bilang, sorry ya Mem, mie-nya udah habis. Saya bilang, kamu tuh ya udah telat 4 jam. Janjinya juga bawa mie nggak jadi bawa. Kalau mie-nya habis ya telepon. Mem, mie-nya udah habis. Mau digantiin beli bawain apa? Bukan soal bawaan mie-nya, bukan. Tetapi ini kita ngomongkan tentang janji ya gitu. Orang kan dipercaya karena mulut kan, karena janji. Tapi dia udah kebiasaan selalu begitu. Saya udah bilang jangan begitu. Wah, udah capek deh. Ya sekarang mendingan dikit deh. Kalau telat nggak sampai berjam-jam gitu. Tapi tetap aja. Ke gereja pun jarang banget bisa on time. Udah deket-deket mau firman. Ada aja alasannya. Yang beginilah, yang begitulah. Nungguin dulu si ini. Ini begini, kamu pergi sendiri aja. Nggak usah nungguin kiri kanan. Nanti dia jadi nggak ke gereja kalau nggak. Ya nggak apa-apa, biarin dia nggak ke gereja. Orang punya tanggung jawab kok. Tapi kamu jangan telat. Belajar jangan telat. Ya, udah jadi akhirnya dia jadi apa ya? Jadi julukan dia gitu loh. Orang udah nggak percaya sama dia. Sekarang orang udah nggak percaya. Bukan soal bisnis ya, soal janji-janji seperti itu gitu. Nah, kita harus apa ya? Tadi disiplin itu dan itu harus konsisten. Nah, ternyata ibu-ibu ada satu rahasia Daniel. Ya, ada satu rahasia yang membuat dia menjadi orang yang luar biasa. Daniel 6 ayat 10 katakan gini, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ini rupanya kebiasaan Daniel. Ya, saya nggak bilang kita harus menghadap berkiblat kemana, bukan. Kita nggak ambil itunya dan harus 3 kali. Masing-masing kita punya kegiatan, punya urusan yang maksudnya mungkin tidak bisa ngikutin secara persis yang Daniel lakukan. Tapi yang kita mau contoh adalah Daniel ini biasa berdoa. Daniel ini orang biasa berdoa, artinya orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Orang yang peka akan suara Tuhan. Nah, itu kebiasaan yang membuat Daniel menjadi tampak lain. Sehingga raja aja nih bisa bilang kamu luar biasa. Jadi ketika saya ngetik ini saya dapat satu kalimat yang sangat memberkati. Biasa di hadirat Tuhan membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang luar biasa, kita mau sukses, kita mau punya nyanyian hidup yang indah di mata Tuhan, yang harus kita rubah adalah kebiasaan kita yang salah.
ya. Saya ingat banget gembala senior kita Pak Eras selalu ngomong, kalau saudara mau berubah, rubah rutinitasmu. Ya, mungkin kita ingat beliau selalu ngomong gitu. Kalau kamu mau berubah, rubah dulu rutinitasmu. Rutinitas yang salah ya, yang baik ya tentu malah kita tingkatkan gitu. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita pun bisa jadi luar biasa, asal kita mau berubah, asal kita mau diubah. Seperti tadi anak saya bilang, dengarin terus sesuatu yang positif, lagu-lagu rohani. Sehingga yang keluar pun adalah nyanyian rohani, bukan nyanyian umpatan. Yang keluar senandung rohani, bukan senandung dunia. Dan itu tergantung dari apa yang kita dengar, apa yang kita asup. Perhatikan batin kita. Ya, jangan kita mikir lagi untuk diri kita sendiri. Jangan kita berpikir luar biasa untuk kesenangan kita sendiri. Ayo kita mulai berpikir besar untuk Allah yang tidak terbatas. Kita punya Allah yang luar biasa, ya. Tapi dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kita ubah, kita apa namanya kita eh, tingkatkan untuk kebiasaan yang baik, yang jelek kita stop, kita ganti, ya. Oke, sampai di sini ibu-ibu saya sharingnya, ya. Mungkin eh, saya kembalikan dulu kepada host, kepada Ibu Wina atau yang lainnya. Terima kasih Bu Esther. Bagi siapa teman-teman yang mau kesaksian atau merespon yang Bu Esther uh, terjemahkan tadi, silahkan. Silakan, jangan malu-malu. Shalom Ibu, selamat Halo. malam. Iya, eh, terima kasih Bu Esther untuk firman-Nya sangat memberkati sekali ya, mengingatkan kita untuk mengamati setiap kebiasaan-kebiasaan hidup. Karena kebiasaan hidup menentukan bagaimana hidup, bagaimana kita kebiasaan membentuk karakter. Ya, terima kasih. Mungkin Ibu Esther, saya mau tanya. Tadi Ibu menyampaikan di Daniel 6 ayat 10. Tapi kok di Alkitab saya tertulisnya Ayat di 11. Daniel 6 ayat 11. Gimana? Iya memang. Memang Bu ada ini ada di saya tulisnya 10 dalam kurung 11. Di Alkitab Bahasa Indonesia, di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia menulisnya gitu. 6 tapi dalam kurung 11. Jadi ada yang ayat mana gitu yang dibikin di kita 2 ayat, di tempat lain 1 ayat, sehingga ayat itu menjadi ayat 11, di kita masih ayat 10 gitu. Ada beberapa, kalau Ibu perhatikan ada beberapa pasal yang ayatnya dalam kurung begitu, karena ada perbedaan penggalan ayat. Begitu. Ya nggak terlalu ini juga. Iya, tapi gitu. nggak agak keder tadi artinya. Sorry. Ketemu saya kok nggak ketemu, saya pikir gitu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Esther. Aduh, ya memang kita itu kalau kebiasaan kita salah, memang jadinya karakter kita pun jadinya cacat deh. Betul, iya. Ya itu sangat berpengaruh sekali. Nah, terima kasih Bu Esther, itu saja yang saya tanyakan untuk hari ini. Iya Bu Jess. Selalu ya. Terima kasih Bu Jessy. Siapa yang mau merespon untuk kesaksian dalam minggu ini? Di sana lagi dingin ya Bu, ini kok pada pakai jaket ya? Iya, lumayan. Masih dingin ya? Iya, musim dingin Bu Esther. Iya. Berapa derajat di sana, di Hong Kong nih? Untuk hari ini di Hari atas ini 20. 18 18. derajat. Oh, 18-an. Masih oke lah ya.
Iya, cuman ini kalau di tempat saya jam segini itu masih pada main mahjong, Bu. Jadi berisik sekali. Oh, Seperti itu. Jadinya, aduh, nggak pernah buka kamera ya ini seperti itu karena main mahjong tepat sekali di depan saya. Jadi tapi gemblung. kalau anak-anak muda mah udah nggak main kali ya? Itu masih mainan orang tua ya? Tapi rata-rata Bu di sini itu bahkan anak-anak ya mungkin juga tergantung dari bagaimana kebiasaan keluarga sih sepertinya. Di Mhm. sana juga kebiasaan keluarga yang seperti itu jadinya turun temurun deh. Iya, iya. Ya kalau di rumahnya lihat Ya, ya dia juga jadi ya ikutan. iya, iya seperti Jadi itu. kebiasaan itu tadi, Bu. Nah, iya kebiasaan itu tadi. Iya Aha. kelihatan. Betul, betul. Iya. Mbak Nena, ada yang respon Mbak Nena? Hmm. Kalau Bu Esther, Halo juga. kalau masalah kebiasaan ini memang sangat sulit ya, Bu, gitu loh. Mm-mm. Saya menerapkan saja ya untuk kesehatan saja. Tuh. Itu kalau saya kan umur udah 40 lebih ini, Bu. Jadi kan harus membiasakan menguatkan otot kaki gitu. Menurut Betul. dokter. Jadi saya itu harus jalan kaki setiap hari itu 1 jam, Bu. Makanya Hmm. saya tuh rutinitas itu saja saya awalnya tuh bolong-bolong gitu. Kayaknya, aduh, entar aja lah, besok saja lah, cuaca masih dingin banget gitu. Tapi setelah saya biasakan gitu, dingin nggak dingin udah jalan gitu. Akhirnya sekarang itu jadi kayak gini. Jadi tubuh itu sudah Menuntut terbiasa, untuk ya menuntut. Jadi menuntut. Kalau nggak jalan tuh kayaknya ada sesuatu yang belum belum genap gitu. ya, iya. Seperti itu jadinya. Nah, itu kebiasaan yang maksudnya harus dikembangkan gitu, nggak salah. Iya, iya. Jadinya itu ya puji Tuhan ya sekarang tuh biarpun musim musim dingin ya tetap tetap bisa konsisten gitu seperti itu. Makanya sekarang lagi belajar ini doanya juga harus konsisten. Ya, kadang saya juga beralasan apalagi kalau ibu ikut doa pagi kita ya, ibu bisa Iya. lihat gitu gimana jumlah kita menurun kan sejak nggak ada Iya, panas ya menurun betul, kan. ya betul, ya. Ya, itu harus diakui ya. Ya kita nggak bisa paksa orang kan ya. Iya, iya. Tapi ya ya gitu orang masih lihat siapa yang Iya, betul. gitu. Ya, siapa yang membawakan gitu. Saya Iya, kadang-kadang lihat siapa antara satu pendeta dengan pendeta yang lain tuh itu bedanya jauh banget, Bu. betul. Tiap hari itu. Ya, Iya. Saya pagi juga ikut yang itu yang pendeta Maramis itu kalau jam oh yang 5 dari iya dari Tomohon. ya Tomohon ya. Ikut Tomohon dulu baru kalau selesai Tomohon baru langsung sambung ke itu Tomohon apa tuh jam Yuma. berapa sih Bu? Setengah lima ya? Jam jam 5, jam 5 Wita. Oh, jam 4 kita. 4 Iya, WIB. iya, iya, iya. Kalau hari Sabtu jam setengah 5, jam 4.30 lah. Hmm. Iya. Oh, Wita Jadi sama sambung. Hong Kong sih ya. Iya Iya sama. sama. Jadi ya belajar konsisten. Susah. Betul. Kalau masih berdoa tuh masih itu. Hmm. Ya disiplin tuh nggak sulit, tapi Iya, untuk konsisten tuh jadi sulit. Kalau sesekali disiplin iya, kita bisa lah gitu kan. Nah, iya, kalau iya, suruh iya. konsisten itu loh yang jadi suka gagalnya. Saya tuh biasakan itu Bu doa tengah malam tuh kan Bapak kan bilang kalau seumpama kita tuh tiba-tiba jam 2 jam 3 bangun tuh berarti itu Tuhan tuh lagi membangunkan kita, ayo datang gitu seperti itu. Tapi kadang-kadang ya Mas bisa tuh, tapi ya kadang-kadang tuh oh dingin banget dari Iya, selimut lagi. ngantuk lah, apalah, iya. Yang ngalahin ngantuk tuh, aduh. Iya Bu. Tapi kadang-kadang gitu, ayolah cepet bangun. Ala Bapak sedang panggil kamu cepetan gitu, cepetan. Jam 2 jam 3 cepetan bangun gitu. Aduh, kiranya bisa konsisten terus. Iya, betul. Lalu Bu Nela di mana? Di Hong Kong apa di Saya Taiwan? Taiwan, Taiwan Bu. Taiwan.
Iya. Taiwannya tuh di Taipei-nya atau di mana? Di Pingtung. Kalau itu hari di Kaohsiung, sekarang di Pingtung. Jauh ya Di dari. bawah. Jauh banget, Bu. Antara Jakarta Banyuwangi lah, Bu. Dari Jauh. ujung ke ujung. Iya, Eh, dari ujung ke ujung. Oh. Jauh Ada banget. apa di sana, Bu? Di mana? Di Di Ping- mana itu? Pingtung di Pingtung. mana tadi? Iya. Ada apa ya? Bukan kota wisata ya? Nggak, orang nggak ke sana ya? Ada kota wisata. Itu wisata yang terkenal tuh Genting itu. Genting. Genting itu kan Taiwan yang terkenal itu wisatanya. Oh, Hmm, oke oke. iya. Saya sih belum pernah sih ke Taiwan. Ke Cina juga saya belum pernah. Ke Hong Kong Eh, udah berapa balik? Bu Esther lupa ya sama saya. Saya dulu sering-sering chat sama Bu Esther. Sering Kita apa? sering chat-chatan dulu. Itu Chat-chatan. yang masalah, iya, yang masalah anak saya yang di Bali itu, Oke, Bu yang Nena. kecelakaan tuh hari, Iya, ya, iya, iya. iya, iya, Oke. Oke, oke. Sekarang sih agak sibuk sih setelah Pak Era sakit gini kan jadi jadwal makin banyak ya. Kadang jadi iya, kagok kalau pergi agak lama jadi mesti skip ini. Ngajar iya, juga kan jadi sebagian pindah ke saya gitu. Jadi lumayan. iya. Oke. Ada lagi ibu-ibu? Ini ibu semua kan ya? Iya, semua Bu. Iya. Hindra, Hindra, Oh, Indra ya. Maaf. Eh, Indra juga ibu. Indra bukan ibu. Aduh, maaf ya. Maaf Pak Hindra. Adek-adek. Bukan. Hah? Bukan juga itu. Hindra, ayo, Hindra, Indra ayo, perempuan apa? Nggak kelihatan tunggu saya gedein kamu. Hindra buka dulu dong. Oh, iyalah. Masih single ya? Aduh. Dia masih single, dia perempuan, hanya Ya, saja ya. Saya masih perawakannya single. cowok. Tomboy. Iya, Aduh. tomboy. Mbak Murti, Iya, perasaan apa? Merespon. meresponnya yaitu kebiasaannya harus konsisten memang. Sekarang Iya. belum ada respon yang gimana. Responnya harus konsisten aja. Iya. Kebiasaan itu memang gimana ya? Saya sendiri seperti Mbak Nena itu, usia saya kan udah 50. Juga sama, harus olahraga itu. Kadang itu, ya itu, malesnya itu duluan. Jadinya kaki-kaki kita itu kadang pegel-pegel itu. Hmm. Udah seumur saya berasa nih saya. Iya, Beda Bu, dua beda banget. itu aja beda sama tahun ini gitu. Hmm. Iya, mulai naik tangga udah mulai berasa sakit gitu. Udah Iya, dari tahun ke tahun beda jauh ya, Bu. beda, berasa kok. Berasa nggak bisa Hmm. dibohongin lah. Tubuh tuh makin lemah gitu. Iya. Makanya memang harus dibiasakannya tuh dari semuda mungkin. Iya. Saya udah 61, udah mau 62 ini. Oh, tapi nggak kelihatan tuh anunya. Kelihatannya kayak 70 gitu. Enggak, masih kelihatannya masih muda. Ah, Hmm. Awet muda, Bu. Iya, ya mungkin nggak kelihatan mukanya 61 awet Bu muda, Esther. badannya udah enggak nih. Udah mulai gitu, udah mulai aduh. IF Bu, biar cepet Bu. Apa? IF, intermittent fasting. Saya nggak cocok intermittent fasting. Oh, Saya jadi makin gendut dengan intermittent fasting. Jadi memang nggak bisa kepada semua orang itu. iya. Secara umum memang iya. Atau Mm-mm. saya intermittentnya udah 18/6 loh. 18 puasa 6 makan gitu. Iya, jendela Udah, makan. pasti angkanya udah bagus kan, udah bisa. Tapi nggak Iya, tahu kenapa. Padahal makannya abis intermittent kan kita juga jadi karena udah lama puasanya jadi nggak terlalu nafsu ya. Tapi nggak tahu iya. kenapa jadi malah nggak bagus polanya. Saya cocok kalau IF itu Bu. Hmm, Cepet.
Oke, Angkat beban loh. Oke, ya, jadi oke semangat Bu. ya mulai Karena Februari. Semangat. karena karena nggak ada yang merespon atau bertanya, Ibu tutup dan juga Oke, mendoakan Bapak Eras ya. Terima kasih. oke. Yuk, yuk kita doa ya. Bapak, pertemuan kami akan diakhiri, tapi sebelum kami berakhir, kami berpisah dan melanjutkan aktivitas kami sehati, kami sepakat untuk mendoakan untuk gembala senior kami, Pak Eras. Terima kasih kalau hari ini beliau sudah keluar dari rumah sakit dan Tuhan sudah pimpin dari setiap pengobatan yang dilakukan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapak, agar terus kesembuhannya makin sempurna, sehingga dia bisa hadir kembali di tengah-tengah kami untuk menyampaikan suara-Mu. Berkati keluarganya, yang khususnya yang menemani ke dalam kesehariannya, berikan kesabaran, sukacita, damai sejahtera, sehingga bisa mendukung kesembuhan Pak Eras semakin cepat. Kami mendoakan juga untuk setiap anggota Home Taiwan ini. Bapak, dengan setiap persoalan dan pergumulan mereka, Engkau menjadi satu-satunya jawaban. Agar kami semua boleh semakin mengenal, semakin mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dan kami sungguh-sungguh Bapak pada malam ini mengambil keputusan untuk merubah kebiasaan kami yang buruk. Kami mau menyenangkan-Mu dalam setiap bagian hidup kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi nyanyian yang merdu di hadapan-Mu. Bukan karena bagusnya kata-kata dan indahnya atau enaknya lantunan melodi, tapi sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi teman, bagi keluarga, bagi saudara, bagi teman kerja, bagi semua orang yang ada di sekitar kami harus tampil sebagai orang yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk malam ini, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat, anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima Terima kasih. Terima kasih kasih Bu Bu Esther. Esther. Sama-sama. Thank you semua. Berkati. Yesus memberkati. Saya live ya. Iya, Bu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. selamat malam.